Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 3, tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran, kita kenalan dulu yuk. Halo, perkenalkan, nama saya Farisa Nur Aini, nomor pokok mahasiswa 191305304 dari kelas semester 3E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Lampung. Nah, kita ketahui dulu yuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, agar siswa dapat mengelompokkan benda berdasarkan wujudnya dengan tepat. Yang kedua, agar siswa dapat mengkonversi satuan kilometer ke meter ataupun sebaliknya dengan tepat. Yang ketiga, agar siswa dapat mengidentifikasi gerak kuat dan lemah pada kaki dengan tepat. Nah, sekarang kita sudah mulai memasuki materi pembelajaran. Subtema 2, wujud benda. Sebelum itu, coba sekarang kalian amati dulu ya gambar berikut ini. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda-benda tersebut akan mempermudah manusia melaksanakan berbagai macam aktivitasnya. Nah, setelah kalian melihat gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa ada benda yang terbentuk di alam dan ada juga benda yang dibuat oleh manusia. Apa saja yaitu? Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam, seperti yang bisa kita lihat pada gambar. Sedangkan mobil, gunting, kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda tersebut dikelompokkan menjadi 3 wujud. Wujud apa saja ya? Yuk kita pelajari bersama-sama. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda terbagi menjadi 3 macam loh, yaitu ada padat, cair, dan gas. Apa saja ya contoh dari macam-macam wujud benda tadi? Contoh benda berwujud padat adalah tas, buku, meja, pensil, penghapus, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh benda yang berwujud cair adalah minyak, susu, air, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, contoh dari benda berwujud gas adalah gas hidrogen yang terdapat di dalam balon. Nah, bisakah kamu menyebutkan contoh-contoh lainnya? Coba sekarang kalian perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut ini. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan yang digunakan untuk memasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap, serta masih banyak lagi ya. Nah, setelah kamu mengamati gambar tersebut, coba kamu kelompokkan benda-benda yang ada dalam gambar sesuai dengan wujudnya. Lalu kamu dapat tulis hasil pengamatanmu dalam tabel berikut ini. Kegiatan selanjutnya adalah ayo mengamati. Sekarang coba kita amati ya gambar berikut ini. Apakah kalian tahu gambar apa itu? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar sepeda motor. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti yang ada pada gambar? Dan tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan menggunakan motor. Coba sekarang kita perhatikan sama-sama ya denah jarak ke rumah nenek berikut ini.
Jadi, berdasarkan gambar denah tadi, dapat kita ketahui bahwa jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Sekarang, apakah kalian tahu 1 kilometer itu berapa meter? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita akan menghitungnya menggunakan tangga satuan panjang. Nah, melalui gambar tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kilometer ke meter itu turun sebanyak 3 tangga. Nah, setiap turun 1 tangga akan kita kalikan dengan 10. Jadi, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Di sini, selanjutnya kita akan membahas contoh soal beserta pembahasannya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Berapakah jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Mari kita bahas bersama-sama. 5 km ditambah 300 meter. Kita uraikan menjadi 5 km sama dengan 5.000 meter dan 300 meter tetap menjadi 300 meter. Lalu keduanya kita tambahkan, yaitu 5.000 meter ditambah 300 meter. Maka hasilnya adalah 5.300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5.300 meter. Mudah kan penyelesaiannya? Kegiatan selanjutnya adalah ayo berlatih. Nah, coba kalian amati dulu ya gambar denah antar bangunan berikut ini. Nah, setelah kalian amati, kalian akan mengerjakan soal-soal berikut ini. Jadi, tentukanlah jarak dalam satuan meter. Soal yang pertama, rumah Siti ke sekolah adalah berapa kilometer dan berapa meter? Soal yang kedua, rumah Udin ke kantor pos adalah berapa kilometer dan berapa meter? Soal yang ketiga, rumah Siti ke rumah Udin adalah berapa kilometer dan berapa meter? Lalu yang keempat, rumah Siti ke pasar adalah berapa meter dan berapa kilometer? Lalu rumah Udin ke pasar ada berapa kilometer dan berapa meter? Selamat mengerjakan ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, sekarang kegiatannya adalah ayo mengamati. Pernahkah kamu memperhatikan gerakan tiupan angin? Angin adalah udara yang bergerak. Udara itu berwujud gas. Gas tidak terlihat, namun dapat kita rasakan. Tiupan angin ada yang kencang, lembut, dan sepoi-sepoi. Ada juga angin yang bertiup sangat kencang, seperti angin topan, angin puting beliung, dan lain-lain. Angin-angin ini dapat menyebabkan kerusakan loh. Selanjutnya, coba kamu bergerak seolah-olah seperti kertas yang tertiup angin. Tapi sebelum itu, coba kalian perhatikan dulu gambar berikut ini. Gambar yang pertama, di sana terdapat anak yang sedang menirukan gerakan angin sepoi-sepoi. Maka, kamu bisa bergerak secara lambat ke kanan dan ke kiri. Lalu, pada gambar kedua, ada seorang anak yang sedang menirukan gerakan angin kencang. Nah, jika ingin menirukan gerakan angin kencang, maka kalian bisa bergerak dengan hentakan yang kuat dan cepat ke arah kiri dan kanan. Lalu pada gambar ketiga,
ada seorang anak yang sedang menirukan gerakan angin puting beliung. Nah, untuk menirukan gerakan angin ini, maka kamu bisa bergerak secara berputar. Dengan mengikuti gerakan di atas, kamu sudah dapat membedakan gerakan lemah dan kuat. Dalam tarian, selain gerak tangan, ada juga gerakan langkah kaki. Gerakan tangan dan kaki harus selaras dengan irama yang mengiringinya. Sekarang coba kamu berlatih gerakan kaki terlebih dahulu. Iringilah dengan lagu yang kalian sukai. Berlatihlah gerakan kaki dengan gerakan lembut seperti pohon yang melambai ditiup angin sepoi-sepoi dan gerakan pohon yang ditiup angin kencang. Selamat mencoba ya! Itulah tadi video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.